bisa merangkul semua NU bisa merangkul semua kalangan dan juga dari tawazun. Yang pertama itu tawazun yaitu tawazun tersebut kita itu harus intinya berada di tengah-tengah. Kemudian yang kedua adalah dalam hal keagamaan, kemudian berkhidmat kepada Allah, keprihatinan itu dalam merangkul semua kalangan itu ditunjukkan oleh yang menarik kemudian disampaikan bahwa NU tidak hanya secara politik dalam ketika melakukan hitoh NU itu sendiri, tapi dalam berbagai prinsip kehidupan NU secara organisasi kira-kira katanya mampu untuk menjawab tantangan yang hari ini terjadi. Bahwa dikatakan NU seperti ini mungkin organisasi NU bukan organisasi main-main kira-kira begitu kan. Nah, maka kemudian nanti tanggapannya seperti apa dari Pak Dewan Juri apa yang telah disampaikan oleh para peserta di sesi kedua ini. Untuk kesekian kalinya dari pemaparan tadi ini kemudian saya memiliki beberapa pertanyaan yang itu nanti perlu dijelaskan. Pertama berkaitan dengan masalah khitoh. Nah, khitoh itu apa dan butir 9 itu apa saja? Saya itu nggak tahu butir 9 itu apa gitu. Saya bingung butir 9 atau 9 butir atau 9 khitoh 9 itu apa gitu. Itu pertama. Yang kedua, ini karena tadi bicara masalah politik yang dipaparkan itu masalah politik. Itu kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya menurut Anda apa konsep NU tentang negara? Ya, konsep NU tentang negara itu seperti apa? Kemudian ya dokter. daripada isinya jeruk di posisinya itu bahaya. Masuk TV. Halo. Sekarang ini yang disponsori dengan BP Buana, yang dimana seorang produksi asli Indonesia sekarang momen yang beda kemarin tapi tidak pernah melakukan seperti itu. Ya, boleh dicoba panggil. Lagi iklan Tahlilan di situ memang pada masa Nabi itu tidak ada, tetapi di situ tidak memakai kedamaian atau dengan cara yang halus itu malah sulit diterima. Seperti sekarang ketika penyebaran kok malah gerutan kalau pakai bom itu, insya Allah Islam malah yang kalah. Bukan Islam yang meraba ada di mana-mana, tetapi Islam yang makin mengecil, mengurut dan akhirnya habis. Itu cuma permainan politik dari Wali Songo saja agar Islam bisa diterima, agar Islam itu rahmatan lil alamin, kan seperti itu. Kemudian nomor 4 tentang implementasi sosial kemasyarakatan dari tadi yang TikTok NU keempat-empatnya ada tawasul, ada tasamuh, ada tawasul, ada amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Itu implementasinya seperti apa? Sebenarnya menurut kami ketika implementasi
Itu dari dulu implementasi dari keempat-empatnya sudah ada. Cuman kalau ketika melihat kalau dikaitkan dengan hitoh NU itu hitohnya saja yang ketinggalan seperti itu. Cuma perumusan saja hitoh ini. Agar ketika ada suatu momen itu kan biasanya mudah diingat dan mudah apa ya, dia ada punya tes gitu, punya tes. Ya itu dengan hitoh NU yang intinya sosial kemasyarakatan seperti itu, insya Allah lebih mengena gitu. Ya meskipun ketika tidak dirumuskan ajaran Islam otomatis sudah berlaku keempat-empatnya. Ada tawassul, ada tawazun, ada tasawuf, dan ada yang keempat amar-ma'ruf. Sebenarnya kita bisa menganalogikan dengan logo ataupun simbol NU. Jadi logo NU itu mengapa itu bisa digunakan dengan menggunakan bumi? Maknanya bahwasanya NU itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi semua yang terkandung di dalam bumi, yang ada di dalam bumi itu akan jika dia itu mengajarkan mengamalkan NU, khususnya di Indonesia gitu ya. Karena di sana yang ada yang dilewati oleh kata Nahdlatul Ulama adalah Indonesia gitu ya. Maka itu akan membawa rahmat. Kemudian mengapa ada bintang 9? Ya, yang 5 itu mengibaratkan tentang Rasul dan para sahabat, dan yang 4 itu adalah menganalogikan bahwasanya khitoh Nahdlatul Ulama. Ya tidak hanya dari makalah ini saja gitu ya, tapi dianalogikan menggunakan simbol itu akan lebih bagus dan akan lebih mencerminkan bahwasanya NU membuat simbol itu pakai istikharah segala itu gitu. Tidak hanya sekedar menulis menentukan begitu saja gitu. Kalau kita melihat ya simbol NU tahun 1926 itu enggak seperti yang ada dalam sekarang itu. Daripada apa yang ditaruh di sana itu juga memiliki makna tersendiri. Mengapa tambangnya itu kok diikat tapi tidak sampul, tidak ditandai mati gitu ya. Nah, tidak ditali mati itu kenapa gitu? Nah, itu memiliki nilai tersendiri. Maka itu digunakan untuk mengurai tentang hitoh. Itu akan baik sekali. Terus pertama. Yang kedua, masalah konsep negara. NU jelas mengatakan bahwasanya bentuk negara terserah, gitu ya. Akan tetapi prinsip-prinsip negara itu harus ada seperti apa? Syukur, keadilan, kesamaan. Maka yang dididik oleh NU itu adalah persyaratan sebuah negara, bukan bentuk negaranya. Negaranya mau kerajaan silakan, mau demokrasi silakan, mau menggunakan khilafah silakan, tapi harus mencerminkan prinsip-prinsip sebuah negara. Maka Indonesia ini sebagaimana diputuskan oleh Al-Mafula Simbatnya Juwah Abdullah, al-darurah bisyauka walil amr al-darurah bisyauka. Maknanya pada waktu Presiden Soekarno wajib untuk mentaati Soekarno. Maka dalam hal ini ada DITI Kartosuwiryo pertama kali yang mengatakan itu adalah buhut. Itu adalah konsep negara. Dan NU juga menerima asas tunggal yang namanya Pancasila. Nah, Pancasila itu sangat Islami sekali kalau menurut saya. Coba lagi kita urai satu persatu. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya negara Indonesia harus berketuhanan. Kalau nggak bertuhan tidak boleh di Indonesia. Kalau berketuhanan maknanya di sana ada agama maknanya ada ajaran yang membimbing, yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia yang beragama. Kemudian sila yang kedua apa? Keadilan sosial. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika manusia itu memiliki agama yang baik, mengikuti ajaran agama, maka yang tercipta adalah manusia yang adil dan beradab. Tapi apakah cukup membentuk sebuah negara itu hanya dengan agama, manusianya beradab? Tidak. Maka butuh sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Maka adanya sebuah negara itu konsensus antara beberapa orang ataupun kelompok menyepakati sebuah negara. Maka harus ada persatuan.
Meskipun sudah disatukan, tapi juga masih berubah juga. Cara mengaturnya mekanismenya apa? Yang dipimpin oleh hikmah dan seterusnya. Nah, caranya untuk memutuskan dalam bentuk negara Indonesia itu apa? Dengan musyawarah. Maka NU menerima apa itu menerima Pancasila sebagai asas tunggal itu bukan hanya sekedar menerima begitu saja, tapi juga mentelaah, meneliti, memilah, merumuskan bahwasanya nyatanya Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang masalah bid'ah tadi. Kita sebenarnya bisa mengatakan daripada sejarah pondok pesantren itu ada kapan. Jadi di sini nanti ada kaitannya dengan pendidikan formal dan non formal. Pada waktu zaman penjajahan itu yang bisa mengenyam pendidikan ya hanya orang-orang yang elit, orang-orang kota dan elit. Maknanya dalam hal ini pada waktu itu antara pendidikan formal dan non formal tidak ada, yang ada hanya pendidikan. Nah, kemudian muncul dikotomi formal dan non formal itu adalah merupakan bias daripada apa itu dididik perang ya, untuk mengadu domba. Loh, kalau apa itu keadaan pendidikan profesional dianggap non formal, yang pendidikan umum itu dikatakan sebagai pendidikan formal. Mengapa dikatakan non formal? Karena para kiai pada waktu itu adalah pejuang untuk melawan penjajah. Maka itu menjadi musuh bagi penjajah, hanya muncul klaim seperti itu. Nah, karena NU itu berada di masyarakat real, di grassroots, maka di sini dalam gerak perjuangannya itu juga sama dengan perjuangan Wali Songo, yang mana tradisi-tradisi yang telah ada itu kemudian diganti, bukannya diganti masa ataupun waktunya, akan diganti isi daripada tradisi tersebut. Yang namanya 7 harian dan lainnya itu ya jelas itu daripada Hindu. Itu amalnya Hindu. Akan tetapi kemudian setelah Wali Songo datang, kemudian itu dirubah, yang asalnya itu mungkin kalau itu nunggoni orang mati itu remi keplean gitu ya. Sekarang jadi membaca Yasin. Yang tahlilan 7 harian sekarang jadi membaca tahlil.